Perkenalkan, nama saya Cila Ramadhani Putri dari Aksi Nurul. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah Rifa'ah Baidawi. Rifa'ah Rafi Al-Tahtawi lahir pada tahun 1801 di Mesir, dan ia berasal dari keluarga yang dulunya berkecukupan, namun kondisi finansial mereka memburuk setelah harta keluarga diambil oleh Muhammad Ali Pasha, yaitu gubernur di Mesir pada saat itu. Setelah keadaan tersebut, keluarganya pindah dari tahta ke kota Girga. Rifa'ah, meski mengalami kesulitan ekonomi, ia dapat melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar dengan biaya yang dikeluarkan oleh keluarga ibunya. Selama di Al-Azhar, ia menjadi anak kesayangan Hasan Al-Attar, salah satu gurunya. Setelah lulus, ia mengajar di Al-Azhar setelah 2 tahun dan menjadi imam untuk tentara Mesir. Pada tahun 1826, Rifa'ah dikirim ke Perancis dengan beasiswa dari Muhammad Ali Pasha. Berkat rekomendasi dari Hasan Al-Attar di Perancis, ia mendalami berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu bumi, teknik, sejarah, dan politik. Niatnya adalah menerjemahkan literatur Prancis ke bahasa Arab untuk memperkenalkan pemikiran Barat ke dunia Islam, khususnya di Mesir. Rifa'ah kembali ke Mesir dan berperan penting dalam mempengaruhi pemikiran ulama di tempat. Ia dikenal dengan gagasan patriotisme dan pentingnya rasa persatuan bagi Mesir, terutama melalui karya yang berjudul The Extradition of Gold or Overview of Mesir. Selain itu, pandangannya terhadap evolusi syariah dan pendidikan bagi wanita juga mencerminkan kontribusi besar dalam pemikiran Islam modern di Mesir pada masanya. Kehidupan di masa muda Rifa'ah Al-Tahtawi lahir dari pasangan Rafi Al-Tahtawi dengan Fatimah binti Syekh Ahmad Al-Farghali pada tanggal 15 Oktober 1801 di kota Tahta, yang berada di bagian pusat yang agak menjorok ke selatan dekat dengan tepi barat Sungai Nil. Rifa'ah terlahir dari keluarga aristokrat yang berkecukupan dari ayahnya, silsilahnya sampai pada Husain bin Ali, sehingga membuatnya termasuk ke dalam kelompok Sayyid. Sedangkan dari ibunya, dia memiliki kakek yang menjadi seorang ulama yang bernama Syekh Ali Al-Farghali. Silsilah kakeknya sampai pada suku Hakrak yang ada di Banidah. Dia lahir ketika bertepatan dengan perginya tentara Prancis dari Mesir. Rifa'ah merasakan hidup yang berkecukupan selama 4 tahun sebelum Muhammad Ali berkuasa dan menjadi Kaidifi di wilayah Mesir, dan sudah ada pada tahun 1805. Pada awal masa pengangkatannya, Muhammad Ali ditugaskan dengan mengamankan sumber aliran ekonomi Mesir yang pada saat itu mengalami peperangan. Dia mengambil semua tanah iltizam di Mesir serta meningkatkan pajak petani kepada para tuan tanah hingga mereka tak dapat membayarnya, dan kemudian menyita properti mereka. Pada masa awal-awal Rifa'ah belajar di Al-Azhar, dia tampaknya kurang betah belajar di sana dengan bukti bahwa ia sering melakukan perjalanan kembali ke tahta. Akan tetapi, dia pun lama-lama akhirnya dapat beradaptasi dan membuka pikiran untuk belajar sehingga serius lagi di sana. Ia pun membuat progres yang begitu cepat hingga disayangi oleh salah satu dosen di sana, Hasan Al-Attar. Muhammad Ali pada tahun 1826 mengutus 144 orang di Prancis untuk belajar, termasuk Rifa'ah. Rifa'ah mempelajari bahasa Prancis di Alexander dan
Marseille, kemudian pindah ke Paris. Di Prancis, dia aktif menerjemahkan buku Prancis ke bahasa Arab untuk menyebarkan pemikiran Barat ke dunia Islam. Setelah 5 tahun di Prancis, Rifa'ah kembali ke Mesir pada tahun 1831. Bekerja sebagai guru dan penerjemah pada tahun 1837. Dia menjadi kepala sekolah bahasa di Cairo, namun pada 1848 sekolah bahasa ditutup dan Rifa'ah pindah ke kota Khartoum, Sudan oleh Abbas Pasha. Meskipun dianggap fanatik, Rifa'ah tetap menjalankan tugasnya dengan sukarela. Selepas mengalami nasib buruk pada masa pemerintahan Abbas, Rifa'ah diperlakukan dengan baik oleh Muhammad Sa'i Pasha. Dia ditarik kembali ke Kairo untuk bekerja di bawah apartemen Eropa. Selain itu, dia juga mengajar di sebuah sekolah militer di Haut al-Marsud. Sekolah militer tersebut selain mengajarkan ilmu kemiliteran juga mengajarkan ilmu bahasa, akuntansi, dan juga arsitektur serta teknik sipil. Namun 5 tahun berselang sekolah tersebut akhirnya ditutup karena tak ada sekolah lain yang buka pada masanya. Dia akhirnya berkarir untuk terakhir kalinya di apartemen penerjemah pada masa pemerintah Ismail Pasha hingga akhir hayatnya. Menurut Muhammad Imara, Rifa'ah meninggal dikarenakan sebuah penyakit. Dia dinyatakan meninggal pada tanggal 27 Mei 1873 pada usia 72 tahun di kota Kairo. Jenazahnya disolatkan pada esok harinya di Masjid Al-Azhar serta dikuburkan di sebuah pemakaman keluarga yang letaknya jauh dari Universitas Al-Azhar.